anak-anak zaman sekarang ya, kayak aku udah mulai jarang sih ngelihat mereka pakai batik di luar sekolah gitu maksud aku. Dari bahan baku sendiri itu dari mana sih Kak supaya tetap bisa slow fashion dan sustainability? Yang tadi aku bilang tukang kain itu biasanya sisa stoknya tuh kayak misalnya masih ada 5 meteran atau 7 meter itu masih bisa dipakai. Berarti mengemas dari yang horor jadi fun ya Kak ya. Iya. Jadi kita lihat nih kira-kira dari ide-ide yang udah terpilih nih, kira-kira yang sesuai sama realita yang ada tuh gimana? Cocok gak nih misalnya secara financial, secara potensi pasar gitu-gitu. Jadi kita lihat selain dari kakaknya juga mempertahankan sustainability-nya, tapi dari segi keuntungannya juga aman gak nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Rafinda Mutiara Putri. IPB Podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan fashion. Di zaman sekarang nih, fashion bukan hanya sekadar gaya, tapi juga dampak yang diciptakan. Hal ini berkaitan dengan slow and sustainable fashion. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang mahasiswa IPB University yang sedang merintis brand fashion berkonsep slow fashion, sustainability, dan berbasis budaya lokal. Brand ini bernama Melokal, yang menciptakan fashion lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Langsung saja kita sambut CEO Melokal, Kak Hadira Aulia Tarish. halo semuanya, salam kenal. Halo Kak, senang banget bisa ketemu Kakak di sini. Tapi by the way, Kakak dipanggil siapa nih? Kak Hadira Aulia atau Tarish? Aku dipanggil Tarish. Oh, Tarish. Oke, baik. Nah, Kak Hadira, Kak Tarish maksudnya. Melokal ini punya konsep yang cukup unik ya Kak, dan sangat berbeda daripada yang lainnya. Yes, tapi benar. sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, mungkin dari Kak Tarish boleh kali ya ngejelasin sebenarnya apa sih itu slow fashion? Oke, sebenarnya kalau kakak kasih apa sorry? Oh iya, perkenalkan aku Vinda Kak. Kak Vinda, oke. Sebenarnya kalau Kak Vinda cari di Google, slow fashion itu banyak banget artinya. Cuman yang aku jelasin mungkin inti dari slow fashion itu menekankan pada 3 hal Kak. Jadi yang pertama itu pada kualitas, terus desainnya yang awet, dan yang terakhir itu produksinya yang ramah lingkungan dan juga etis gitu. Kakak mungkin tahu nih, pernah dengar fast fashion belum sebelumnya? Pernah dengar. Iya, jadi slow fashion itu adalah kebalikan dari fast fashion gitu. Kalau di fast fashion itu rata-rata produksinya secara massal, terus nggak memperhatikan lingkungan, kayak banyak banget kan sebenarnya dampak fashion ke lingkungan itu, mulai dari proses produksinya gitu, kayak limbah air buat ngecatnya itu kan juga ke lingkungan, terus kayak setelahnya pun kadang produk fashion kalau udah nggak dipakai ujung-ujungnya dibuang lagi gitu kan, kayak gitu. Nah sedangkan slow fashion itu kebalikan, dia itu produksinya itu skalanya kecil sampai sedang gitu, nggak sebesar fast fashion kayak gitu Kak. Terus slow fashion itu juga fokus untuk pemakaian yang lebih lama gitu, jadi dimana kakak beli baju itu bisa dipakai berkali-kali dan lebih tahan lama lah gitu ya, jadi nggak perlu beli baju terus gitu. Contohnya itu kayak misalnya kalau kakak thrifting itu juga termasuk slow fashion kayak gitu. Atau menggunakan bahan-bahan daur ulang di produksi fashionnya kayak gitu. Berarti konsep slow fashion ini agak mirip-mirip sama sustainability atau agak berbeda gitu Kak? Iya benar, mirip-mirip sama sustainability kayak gitu. Oke, baik. Nah tapi nih Kak, aku pengen tanya juga, kalau dari Kak Tarish, apa sih yang bikin kakak dan teman-teman tim dari Melokal lainnya tertarik untuk membangun usaha Melokal ini? Oke, jadi pada awalnya waktu itu kebetulan aku ngelihat influencer, dia tuh sebenarnya orang Indonesia, cuman dia tinggal di Korea. Aku lupa namanya siapa karena itu cuma selewat doang gitu ya. Aku nggak follow sebenarnya. Terus dia itu kayak lagi ada acara budaya gitu di sana di Korea itu. Nah itu dia memperkenalkan batik. Terus di situ aku jadi mikir kayak oh keren ya, dia bisa membuat batik itu jadi lebih anak muda banget gitu, lebih kayak yang kayak dress kayak gitu-gitu. Sedangkan kita tuh ngeliatnya biasanya yang pakai batik tuh biasanya ya kalau nggak di sekolah yang emang seragam gitu ya, atau enggak dari orang-orang kerja gitu kan. Udah gitu dari aku pribadi aku ngerasa batik itu kayak kadang-kadang males gitu karena warnanya tuh coklat gitu, kayak kayaknya muram banget kok gitu ya. Jadinya aku tuh ngerasa batik ini sebenarnya tuh bagus, cuman mungkin nggak semua tuh bisa ngelihat itu gitu. Apalagi terutama anak-anak zaman sekarang ya, kayak aku udah mulai jarang sih ngelihat mereka pakai batik di luar sekolah gitu maksud aku. Jadi di situ aku ngerasa untuk ngebuat brand yang bersangkut paut dengan batik ini. Gimana caranya kita bikin batik itu lebih cheerful, lebih modern ya, lebih anak muda banget. Iya gitu. bener-bener Gen Z banget lah ya Kak. Gen Z banget lah ya gitu. Nah tapi ini Kak, tadi kan
Gak sempat mention tentang slow fashion, pasti berkaitan dengan bahan bakunya sendiri kan ya. Dari bahan bakunya sendiri itu dari mana sih Kak supaya tetap bisa slow fashion dan sustainability? Untuk bahan baku kami tuh ngambil dari usaha-usaha lokal. Jadi kita pedagang-pedagang kain yang ada di Jakarta itu kita datengin dan kita ya lihat lah gitu. Cuman seperti yang kita bilang kita mengusung slow fashion, jadi kita nggak ngambil kain-kain baru, tapi kita ngambil kain yang udah overstock atau dead end stock. Jadi kain-kain itu tuh adalah kain-kain yang mereka tuh udah nggak produksi lagi, tapi kayak ada sisanya, ada sisanya. Jadi bisa bilang itu sisa kain sebenarnya. Yang kayak misalnya udah tinggal sedikit lagi nih meterannya. Kadang kan belum tentu mau dibeli orang ya, karena kan tinggal sedikit gitu. Biasanya kan yang tadi aku bilang, biasanya brand-brand lain tuh bikinnya tuh langsung banyak, massive gitu. Jadi kalau misalnya sisa kainnya tinggal sedikit, maksudnya sayang gitu kan, dia karena nggak produksi lagi. Jadi kita beli dari kain overstock itu gitu. Berarti benar-benar sustainability banget ya Kak. Iya, kita berusaha untuk menjaga itu, karena sejujurnya untuk membangun brand dengan sustainability itu sangat susah gitu. Apalagi di dunia yang sekarang tuh kayak semuanya cepet serba instan. Apalagi kamu tahu sendiri kan tren fashion itu cepet banget berganti. Jadi itu yang bikin susah untuk membuat sustainable fashion kayak gitu. Selain dari kakaknya juga mempertahankan sustainability-nya, tapi dari segi keuntungannya juga aman gak nih Kak? Dari segi keuntungan insya Allah aman. Cuman saat ini kemarin kita sempat vakum sebentar, sekitar 6 bulanan, dan kita tuh baru gerak lagi. Jadi karena kita baru gerak lagi, jadi ini sih yang mungkin agak sedikit lebih susah ya. Jadi kayak agak sedikit ngulang, karena waktu itu bener-bener vakumnya tuh bener-bener kayak ibaratnya kalau di sosial media itu kita bener-bener nggak ngepost sama sekali gitu. Jadi bener-bener pada fokus. Karena kan tim aku juga masih pada mahasiswa ya. Jadi kita juga punya hidup masing-masing gitu. Kita waktu itu juga lagi sibuk dari kampus masing-masing gitu. Jadinya kita sempat vakum dulu dan akhirnya kita lanjutin sekarang. Jadi sekarang lagi memulai kembali. Gitu. Tapi emang susah sih kayak memulai suatu usaha bersama dengan kita lagi kuliah juga. Benar. Tapi ini juga udah suatu pencapaian yang luar biasa banget buat aku sih Kak. Tapi aku pengen tahu juga nih. Tadi kan dari Kakak katanya tuh bahan baku dari lokal ini bekas dari kain-kain. Itu tuh ngumpulin dari bekas-bekas kain itu gimana sih Kak? Apakah ngambil dari penjahit atau kayak gimana? Enggak, tadi sisa kainnya itu maksudnya dari tukang kainnya, bukan dari penjahitnya. Jadi yang tadi aku bilang tukang kain itu biasanya sisa stoknya tuh kayak misalnya masih ada 5 meteran atau 7 meter, itu masih bisa dipakai. Apalagi ini kayak yang kakak pakai nih, ini apa nih namanya nih? Nah itu namanya songket flip side collar. Jadi dia itu bisa dibalik bolak-balik. Dari segi desain kita sengaja bikin itu awet. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi ke slow fashion, karena kita mau orang tuh bisa milih antara gaya yang cenderung cheerful, yaitu ada batik-batiknya, atau mereka mau lagi pengen polosan kayak gitu. Jadi kita bikinlah itu dua sisi supaya mereka tuh bisa milih sendiri. Itulah kenapa produk-produk kita itu kan sekarang baru ada 3 kayak ini scarf, terus ada collar itu, sama ada obi beltnya. Itu kita bikin sebagai pelengkap. Karena kalau misalnya kita tempelin nih, misalnya aku sempat bikin waktu itu sampling sekali yang kayak gitu Kak, tapi langsung nyambung sama kemeja. Jadi kayak orang tuh pakai langsung ada collarnya gitu. Tapi itu tapi aku nggak bawa. Tapi itu nggak enak karena nggak semua orang tuh pengen selalu pakai itu dong, ya kan? Nggak selalu pengen ada di acara yang formal gitu. Jadi mereka bisa lepas itu, jadinya aku bikin terpisah sama kemejanya kayak gitu. Jadi terciptalah ini ya Kak. Jadi terciptalah itu. Jadi emang agak unik ya, cuma pelengkap-pelengkapnya aja kayak obi belt doang lah, ini doang lah gitu. Jadi lebih ke ya pelengkap aja. Tapi gitu. Justru itu sih yang bikin slow fashion gak sih Kak ya? Iya benar sekali. Tapi berarti dari produknya sendiri tuh ada 4 atau ada berapa? Saat ini produknya ada 3 jenis. Ada 3. Ada obi belt, ada songket flip side collar, terus ada canggu scarf ini. Ini canggu scarf itu isinya kayak ini aku nggak bisa ngomong ini. Ini isinya kayak ada budaya-budaya Balinya, mulai dari pantai, terus tarian, sampai jenis kain Bali, sama ini ada barong nih kalau kakak lihat. Benar. Ada barong. Nah jadi waktu pertama kali itu season pertama kita itu kita koleksinya mengusung tema Bali kayak gitu. Jadi karena kita itu mau ngenalin budaya Indonesia, jadi kita bawalah nuansa Bali gitu. Cuman mungkin nggak secara kain Bali gitu, enggak, tapi lebih ke
warnanya, terus kayak atmosfernya gitu. Jadi kayak Bali itu kan kayaknya fun gitu ya, colorful. Jadilah itu kita bawain warnanya tuh lebih ke pink, hijau, terus kayak warna-warni gitu, pastel di Bali itu kayak gitu. Nah kebetulan kita juga sebentar lagi mau launching produk baru yang koleksi kedua gitu. Cuman kali ini karena kita juga harus mau nggak mau sebagai usaha brand gitu ya, kita harus ngikutin perkembangan zaman dong ya kan. Jadi kita ngikutin dari pasarnya nih, bahwa kita lihat sekarang itu orang-orang udah cenderung ke minimalis nggak sih Kak? Oh iya benar. Ya kan, orang-orang udah mulai kayak maunya pakainya yang polos-polos, yang iya kan, kayak kita sekarang. Iya. Nah jadi disitulah kita lihat. Cuman kita nggak mau ngilangin core dari brand kita gitu. Gimana kita tuh tujuannya mau memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi dan menurut kami memperkenalkan budaya itu nggak harus selalu pakai kainnya gitu, tapi bisa juga kayak memperkenalkan motifnya, memperkenalkan ceritanya gitu. Jadi nanti di koleksi berikutnya itu dari setiap baju itu minimalis. Ini aku spill satu. Bajunya tuh ada kemungkinan ada vest, dan vestnya itu bentukannya kayak minimalis gitu. Cuman dia ada sedikit kayak nuansa-nuansa Nusantaranya. Di situ tuh misalnya kayak ada motif apa gitu ya, itu ntar dijelasin filosofi di balik motifnya itu kayak gitu. Bakal dijelasin. Jadi tetap ada unsur budaya tetap ya Kak ya? Iya bener banget, karena tujuan kita itu untuk memperkenalkan budaya. Tapi kalau produk terbarunya nih kira-kira bakal ada unsur budaya apa lagi nih? Sebenarnya ini agak sedikit unik. Sebenarnya ini kayaknya jarang dibahas, tapi nggak tahu kenapa kita mau bahas. Jadi ini aku spill lah ya. Jadi namanya itu, Kakak pernah tahu kembang 7 rupa? Pernah dengar, itu kayak sering banget kan, itu kan kayak salah satu budaya Indonesia yang mandi bunga gitu. Tapi terkesan horor. Iya, agak terkesan horor ya. Itu kita balut nggak horor dong, jadi serem. Jadi kita balut dengan nuansa yang lebih fun. Jadi kayak bunga-bunga gitu. Jadi nanti mungkin akan lebih sedikit bunga-bunga dengan filosofinya. Jadi kita tuh bakalan menghilangkan persepsi horornya itu dengan kita jelasin sebenarnya tuh mandi ini tuh sebenarnya tujuannya tuh buat apa, misalnya buat untuk biar sehat dan lain-lain. Biasanya itu kan kalau mau nikahan tuh suka ada siramannya itu apa maknanya kayak gitu. Terus kayak dari bunganya masing-masing tuh harus ada 7 kan kalau itu. Nah itu 7 itu tuh isinya bunga apa aja dan filosofi dari masing-masing bunga itu apa kayak gitu kan. Oke, berarti dari yang horor jadi fun ya Kak ya di mata orang-orang. Oke, baik. Tapi aku juga penasaran nih Kak, gimana sih proses kreatif dalam menciptakan desain dari produk-produk melokal maksudnya? Kalau untuk proses kreatif itu biasanya aku minta tim dan aku pribadi kita brainstorming masing-masing dulu. Nanti pas kita ngumpul itu kita kumpulin idenya, terus nanti kita pilah lagi dari ide yang ada gitu. Kira-kira gimana, dan setelah kadang tuh menurut aku ya, kadang tuh ide belum tentu sejalan sama realita, bener nggak? Bener banget. Jadi kita tuh kalau misalnya punya ide harus lihat cek reality check gitu ya, harus realistis juga reality check. Jadi kita lihat nih kira-kira dari ide-ide yang udah terpilih nih, kira-kira yang sesuai sama realita yang ada tuh gimana, cocok nggak nih misalnya secara financial, secara potensi pasar gitu-gitu. Jadi kita lihat lagi gitu. Jadi makanya prosesnya emang lama banget untuk ngeluarin produk baru, karena ya kita nggak bisa asal-asalan juga, tadi balik lagi karena kita mau concern sama apa yang kita buat, nggak mau asal bikin aja kayak gitu. Benar, oke, baik. Nah lanjut nih Kak ya. Terus untuk produk-produk lokal sendiri tuh udah bisa diperoleh di mana aja Kak? Apakah bisa di Shopee atau bisa di mana? Untuk produknya sekarang udah ada di online. Di Shopee, di TikTok Shop ya, sama di Tokopedia gitu. Berarti. Untuk offline kita saat ini belum ada, tapi waktu itu kita sempat buka di bazar gitu, buat di bazar. Cuman saat ini balik lagi karena timnya sibuk kuliah juga dan lagi mau semester akhir ya. Jadi kayaknya belum bisa untuk buka offline. Jadi kita sekarang fokusin di online dulu aja. gitu. Oke, baik. Nama IG-nya apa nih Kak kalau boleh tahu? Nama IG-nya me.lookal. Nah teman-teman boleh cek nih teman-teman IG dari Melokal biar tahu banyak terkait dengan produk-produk dari Melokal. Dan aku pengen juga tahu nih dari Kakak sendiri, ada pesan gak sih untuk Sobat PB yang tertarik untuk jadi fashion entrepreneur? Pesannya dari aku, jadi untuk kita nge-build sebuah brand itu gak gampang prosesnya, dan kadang tuh pasti ada aja titik yang kayak kita mau nyerah atau kayak mau lanjut, di mana titik itu tuh persimpangan lah ya aku bilang. Itu tuh kadang kayak bingung karena kamu nggak tahu ini sebenarnya
bisa atau enggak, ini tuh sebenarnya bakalan sukses atau enggak gitu. Tapi menurutku kalau kamu yakin dan terus jalanin itu pasti bisa. Karena dan aku pengen kalian tahu bahwa ngebangun apapun itu, entah itu bisnis di fashion, bisnis dimanapun itu, maupun kalian kerja sebagai kerja kantoran gitu ya, apapun itu tuh semuanya tuh butuh waktu dan butuh proses. Kalian tuh nggak bisa kayak baru setahun tapi kalian udah kayak mana nih belum nih gitu, kayak aku nggak sukses nih gitu. Jadi kayak harus sabar dan nikmatin aja prosesnya gitu, karena usaha tuh beneran gak mengkhianati hasil kayak gitu. Oke Kak, seru banget nih ya obrolan kita pada hari ini. Aku terima kasih banyak kepada Kak Taris yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di IPB Podcast dan memberikan berbagai cerita dan pengalaman yang berkaitan dengan merintis melokal. Nah teman-teman, konsep slow dan sustainable fashion ini memang semakin dibutuhkan, dan ini bukti nyata bahwasanya anak muda juga dapat berkontribusi untuk industri yang lebih berdampak. Semoga obrolan hari ini dapat bisa memberikan inspirasi bagi para Sobat IPB. Baru sudah IPB Podcast kali ini, saya Rafinda Mutiara Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.